cabangnya dua. Iya. Yang Cuma sebelah dua. yang sebelah itu racun, yang sebelah ini sebagai obatnya. Itu yang jadi anunya mereka. Keyakinan kepercayaan mereka. Setelah ditebang itu akhirnya diserang dari Pagaruyung. Dari Padang itu konon katanya sih mereka itu yang nggak mau masuk ke Islam itu katanya sih, yang jelas saya nggak tahu juga pastinya seperti apa. Mereka larinya ke daerah Rawai katanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Masih bersama Kendel Ireng dan para teman-teman, para sedulur Kendel Ireng. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, kepada para penonton, pemirsa Kendel Ireng dimanapun Anda berada, yang senantiasa setia di channel Kendel Ireng. Semoga setiap apa yang kami tayangkan, yang kami sajikan, bisa dipetik hikmahnya, bisa dipetik manfaatnya, bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya kita adalah mengingatkan kepada diri kita, mengingatkan untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya, mencari ridhonya lewat para guru, lewat para sedulur yang sampai kepada para sahabat Kendel Ireng. Kita ditemani dari saudara kita yang dari Lampung dan satunya lagi dari Tasik. Silakan Mas, diperkenalkan dulu. Saya Sarip, ya, dari Lampung, tepatnya Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Semata. Kampungnya namanya Sumatera, salah satu istri Vietnam. Saya tinggalnya di kampung istri. Kemudian Mas Tasik, santai aja, santai kan. Perkenalkan, nama saya Iwan dari Tasik, yang pastinya dari Salawu, Sikapan. Sekarang Pak siapa nanti? Kalau Sarip. Pak Sarip. Nah, kita ngobrol santai Pak. Siap. Sebelum jenengan melangkahkan dan memantapkan niat nyampe di sini, aktivitas di rumah apa? Saya itu pengangguran. Urus pengacara. Iya. Seperti itu dulu sukses Udang. Oh, udah. sukses. Berarti dulu sempat ini punya aktivitas atau perikanan tapi tanam udang. Iya, Itu di laut apa di tambah. tambak? Berarti posisi kampung ini kan mendekati laut ya? Iya, cuma kalau tambah itu di Kabupaten Pulang Mawar, jauh perjalanan 1 jam. Ya, aset masih ada di rumah saya 2 tahun. Jadi sibuk bagaimana cara menyelesaikan amannya. Alhamdulillah mungkin saya diizinkan, mudah-mudahan ya harapan saya ini bisa selesai. Dan memang benar diri saya harus jadi murid Nyai. Harapan saya seperti itu, tanpa ada kegiatan
bisa tertarik untuk ikut beliau itu sejarah awalnya begitu. Saya itu kalau di dunia sufi itu saya bukan enggak sama sekali. Kita ngobrol-ngobrol kosong. Awal saya mengenal dunia sufi itu tahun 98 itu di Malang. Di Malang. Saya masih muda, usia 15 tahun. Tapi waktu itu saya ingat sekali, saya ngomong dengan Allah, saya matur dengan Allah, "Ya Allah, saya pengen keluar dari pondok ini, suatu saat nanti tolong saya ketemukan yang namanya guru yang sebenar-benarnya, artinya tanggung jawab dunia dan akhirat. Jadi nggak cuma hanya di dunia yang mantap, sampai akhirat pun ya mantap. Inilah yang saya cari. Tapi perjalanan hidup saya ya segitulah. Pernah ikut orang di Bogor, TGN, kalau nggak salah itu sekitar 9 bulan. Tapi yang saya rasakan itu hampa, selama menjalankan amalan itu hampa, nggak nepek sama sekali. Saya sering nyakitin hati orang. Saya masih mau bunuh orang, saya masih mau berantem terus, nggak ngefek dengan kehidupan. Tapi alhamdulillah antara para guru kepada teman satu jagat, saya terima kasih banget dengan dia, wasilah dia, saya bisa ikut ke sini. Dan rekan-rekan juga termasuk kawan Pak Bambang, ini Kapuk, Pak Eko, banyak sekali yang ngasih support saya. Ya emang betul saya udah lama, 5 tahun, tapi alhamdulillah terseok-seok pun akhirnya sampai juga. Ya, tadi sedikit diceritakan bahwa panjenengan pernah ikut toreko. iya, Dalam konteks kan di toreko yang lama itu panjenengan kan mengalami kehampaan. iya. Nah, kenapa kok bisa yakin bahwa di sini itu ibaratnya mendapatkan hal yang baik? Simpel sebenarnya. Apa? Ada 2 perkara. Iya. Dulu saya pernah ditanyakan dengan Pak, sampai fokusnya sholat itu kemana? Dia ngomong seperti itu. Lantas saya jawab, kalau dulu saya itu fokus lihat sajadah, itulah saya fokus. Ternyata salah. Setelah saya masuk toreko yang dulu, TGN yang dulu, saya fokusnya, saya pejamkan mata, dikala itu ada cahaya, saya tangkap cahaya ini, saya fokus dengan cahaya itu. Rupanya salah. Cahaya itu makhluknya Allah. Iya. Gimana caranya? Tulis nama Allah di dada. Emang betul saya belum bisa kalau saat ini, tapi saya selalu belajar, ingin belajar. Proses. Iya, saya coba tulis. Ternyata benar. Apapun yang kejadian berapa tahun yang lalu, entah tadi siang, entah tadi malam, itu nggak ingat, nggak teringat dengan lafaz Allah di dada itu tadi. Itulah akhirnya saya yakin di dunia syariat yang lain-lain, TGN yang kemarin, sampean harus fokus, sampean harus ini, harus apa istilahnya itu, Bisa biar kusuk sampai harus kusuk, tapi tidak terus, diterangkan sebenarnya untuk mengajar kekusukan, minimal mendekati kekusukan itu sudah diterangkan. tapi di setiap ditanya itu nggak ada jawaban, nggak ada solusi seperti apa caranya, nggak ada. Saya harus dicari-cari kemana. Dan mungkin mereka
mereka yang mengatakan busuk juga belum tentu bisa busuk kan. Iya. Hanya menyampaikan saja kan. Iya, itulah satu katanya kalau kita dapat kalau kita masuk surga itu dapat bidadari. Ini kan jadi perdebatan. Katanya untuk di pengacara yang Iya. Nah, ini kan jadi perdebatan dengan ibu-ibu yang selama ini dia menemani di dunia ini. Masa iya saya sebagai istrinya harus digilir dengan bidadari yang sekian-sekian katanya? Ini kan tak terima. Guru yang mana yang bisa menerima kan? Menjelaskannya itu? Nggak ada. Ternyata di sini lah saya doain itu. Oh inilah, inilah. Artinya yang lain itu ada lagi. Cuma kan saya fokus di dua ini ya. Sudah. Artinya oh ternyata emang benar. Artinya saya yang saya tersiap-siap. Alhamdulillah Allah mampukan. Ibu ini pengangguran entah jalannya dari mana. Ya, yang jelas saya amaliah kesini itu bukan uang saya. Pertama tahun 2023 kemarin saya borong, saya jualan lontong ya. Lontong itu, Sri Gading itu yang harga 150, saya jual 800.000. Laku 6 itu. Sudah lumayan ya. Iya 5 juta sekian. Untungnya 4 juta. Iya. Saya transfer istri, saya pegang uang 2 juta. Anteng saya berapa bulan? Kalau nggak salah 5 bulan tahun kemarin. Ini juga iya. Saya amaliannya apa duit saya? Enggak. Karena semuanya kan ditentukan sama Allah. Iya. Kita hanya menjalankan saja. Kita juga dijalankan sama Allah. Urusan kita juga diberikan sama Allah. Kalau Allah sudah mau mengantarkan kita ke sini ya berbagai macam cara Allah berikan. Ya mudah-mudahan takdir saya harus selalu di sini dan istiqomah. Tanpa harus ada pengkhianatan. Harapan saya seperti itu. Tapi ngomong-ngomong jenengan asli orang apa? Ya asli orang. Nah inilah makanya kadang-kadang banyak orang yang ngomong itu emang benar. Saya ngerti di suku saya itu ya seperti itulah gambarannya. Yang pemabuk, yang mana, ya macam-macam lah. Tapi saya juga heran dengan diri saya. Saya nggak tahu diri saya kok nyampe seperti ini. Saya nggak ngerti ada apa dengan saya nggak ngerti. Tapi ya, ayolah saya jalani apa yang sudah menjadi ketentuan saya jalani. Karena kan semuanya kan dituntut semua. Jadi orang tua, nenek, kakek tetap ini ya, tetap orang asli. Asli. Kan kalau beberapa teman itu kan adat masih keturunan orang Jawa kan, dulu orang transmigrasi kan. Cuma kalau 6 ke atas artinya di atasnya buyut itu saya nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau orang tuanya buyut itu bisa. Di atasnya orang tuanya buyut itu nggak bisa saya deteksi itu asalnya dari mana. Tapi kan Amin Sawu ya, mohon maaf ini sebenarnya kan kalau dikenal di kalangan orang Bumi itu orang Lampung itu kan banyak pemalakan ya. Iya. Orang kalau keluar ke sana mau kemana biasanya itu banyak yang dipalakin. Iya. Sebenarnya gimana ya? Kayaknya Susah ini bahasanya. kayaknya di setiap daerah itu punya. Cuma memang rata-rata kebanyakan yang ada di Lampung itu kebanyakan. Tapi emang betul saya ngakui orang Lampung itu agamanya kurang baik syariat
apalagi mau menyentuh di dunia sufi, berat, Jauh ya Pak ya. jauh. Mereka untuk syariat aja ya artinya udah untung-untungan, Iya. apalagi nyampe sampai seperti ini kayaknya jauh. Tapi orang Lampung sendiri itu sebenarnya sebelum sebelum Islam masuk ke Nusantara terutama itu sudah punya agama belum atau kepercayaan. Kalau di Jawa kan ada kepercayaan itu kan Iya, kejawen lah. itu ada katanya sih, saya Berarti sekarang sudah tidak begitu ini ya kental ya. Kalau di Jawa kan masih kental kan orang Jawa yang anti kejawen kan gitu kan. Gitu. Kan sekarang kan masih gitu. Jadi walaupun kita tetap bersanding sama mereka ya silahkan itu ajaranmu kita ajaran kita seperti ini sama-sama menjelaskan kebaikan sama-sama mengerjakan mungkin Islam dan semuanya kan seperti itu. yang merubah itu kalau nggak salah itu dari Padang katanya, konon katanya dari Pagaruyung. Jadi ada satu kerajaan itu di Gunung Sagi, nama kerajaannya itu Skala Berak. Jadi mereka itu animisme, ya, katanya diajak masuk ke Islam mereka nggak mau dengan pendiriannya. Mereka itu kepercayaannya ada suatu pohon itu apa ya, nangka. Jadi nangka itu cabangnya dua, Iya. yang Cuma sebelah dua, yang sebelah itu racun, yang sebelah ini sebagai obatnya. Itu yang jadi anunya mereka. Keyakinan kepercayaan mereka ya. Setelah ditebang itu akhirnya di apa ya, diserang dari Pagaruyung dari Padang itu. Konon katanya sih mereka itu yang nggak mau masuk ke Islam itu katanya sih, yang jelas saya nggak tahu juga pastinya seperti apa. Mereka larinya ke daerah Rawai katanya seperti Iya, itu itu kan konon ceritanya ya. kebenarannya kan Ya, konon. wallahu alam. Karena saya pernah punya jamaah dari Palembang itu juga masih itu nyembah atau merealisasi kepada pohon-pohon besar gitu. Itu misalnya mau hajatan itu harus mau ada apa itu disebut. Nah, perjalanan medannya gimana Pak? Nah, perjalanan Medan ya belajar tawakal. Apa yang didapat dari perjalanan medan 2021? Kalau 21 yang dulu 2023 itu ya ada tahap belajar ya, ya seperti itulah. Tapi kesini saya makin yakin sebenarnya saya tuh pinginnya ekstrim, malam pinginnya jalan tidur itu ya selayaknya orang edan. Maunya saya itu nggak usah artinya harus yang bersih, nggak usah ya di kuburan jadi, iya di rumah kosong tuh jadi, Di pinggir jalan juga jadi. iya jadi namanya orang edan. Saya pingin totalitas, Iya. tapi Seperti layaknya orang edan pada umumnya Iya. kan gitu. tapi berhubung kita ada pasangan jadi ego kita ya harus balance lah dengan pasangan. Oke. Tapi ujung-ujungnya saya nggak terima dan akhirnya hari terakhir itu saya maunya tidur di kuburan. Saya agak-agak emosi waktu itu karena dia nggak mau. Kata saya ini kuburan, ini bagus kenapa? Kita biar ingat kita bahwa kita itu akan sampai. Itu saya intinya. Saya bukan masalah itu katanya, saya takut ada lewat. Jangan seperti itu. Saya yakin loh kita ini ada yang ngawasi. Mau binatang apapun itu, manusia seperti apa, nggak bakalan mengganggu. Kalau saya keyakinan seperti itu. Nah, keyakinan jenengan waktu itu yang awalnya siapa? Ya, guru silsilah. Salah satunya siapa? Ya,
Abdul Silsilah kan perhitungan beliau kan di atasnya lagi. Iya, Abdul Qadir Jailani. Saya yakin itu. Kenapa kok sama begitu yakin bahwa yang mengawasi perjalanan Ngidal dengan itu Syafil Qadir Al-Jailani? Apa dasarnya? Dasarnya apa ya? Banyak dasarnya. Salah satunya Salah satunya itu saya pernah belum makan itu kalau nggak salah 3 hari 3 malam. iya. Jadi saya laporan dengan Allah. Ya Allah, saya lapar ya Allah, pengen makan ya Allah. Udah dari sore itu saya minta seperti itu. Ternyata belum dapat juga sampai maghrib. Akhirnya menjelang isya nggak dapat juga. Nggak dapat juga. Jam 10 Nggak dapat juga. nggak dapat juga. Akhirnya udah Le, ayo tidur aja. Saya yakin Allah itu maha mendengar dan dia nggak ingin hambanya itu tidur dalam keadaan lapar. Yakin itu. Ya udah Le katanya. Akhirnya tidur. Itu jam 1:30 malam. Iya. Ada Jam yang bangun. 2:30 malam ya. Iya, ada yang bangun. Mas, makan dulu. Itu nasi padang. Ada ayamnya. Terus belinya di mana jam 12 malam? Nggak tahu. Jam 1:30 malam. Nah, jam 1:30 malam Iya. kan. Saya nggak tahu. Kayaknya kan warga udah Nasi itu nonton. masih hangat, bukannya dingin. Hangat sekali. Istrinya itu pakai anak. Dia ngasihkan air. Mas ini air. Saya yang turun. Cuma yang nerima nasi pasangan saya. Itu saya keyakinan saya. Juga pernah ada tawuran asik jalan baru itu. Dan mereka itu yang tawuran itu nggak ngelihat kami berdua lagi tidur di atas. Pojong lempar batu, tapi kita nggak dilihatnya rupanya. Ya itulah. Berarti itu sebuah mujizat keberkahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti jenengan termasuk salah satu pengagum daripada Syafil Qadir Al-Jailani. Kayaknya hampir semua kayaknya. Hampir semua. Berhubung ini ada sanadnya, ya artinya terkoneksi dengan sendirinya. Kalau dulu ya sekedar wasilah-wasilah, kita nggak ada koneksinya, mungkin masih hambar lah, ibarat angin itu masih wush ya. Seperti itu kira-kira. Udah bisa. Ini dulu nanti disambung jenengan ya. Nah, demikian dulu ngobrol kita bersama saudara kita dari Lampung, bahwasanya sekalipun kita tidak bekerja, sekalipun kita di posisi manapun, kalau Allah mengundang kita akan diantarkan itu sampai jam 1:30 malam. NB Ya, mungkin NB anu, silakan. saya terima kasih sekali untuk Gus Caputo. Saya lupa tadi. Yang jelas dia yang menyemangati saya waktu itu, dikala saya sudah hampir putus asa. Dia lah saya sampai meneteskan air mata. Jadi ya kalau nggak salah waktu itu masih dalam proses pembangunan majelis ini. Terima kasih Gus. Ya, begitu. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya, iktibar bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata yang belum pas, akhir dalam masalah